Dum-dums, make life pop. Halo, saat ini saya mengajak kamu semua ngobrolin kisah lucu tapi menyentuh dan bikin mikir nano-nano ya. Jadi ada anak umur 8 tahun namanya Liam dan dia tinggal di Lexington, Kentucky, Amerika Serikat. Suatu hari dia pegang ponsel ibunya dan dia berhasil memesan 70.000 permen lollipop dum-dum dari Amazon. Ya, nggak salah dengar kok. 70.000 permen, 70K. At some point Saturday morning, he had my phone, and when I asked him yesterday what he was thinking, he said that he wanted to have a carnival. Ibunya, Holly Lavavers, jelas kaget bukan main. Bayangin dia buka pintu rumah, tiba-tiba ada 30 kotak gede isinya permen semua dan setiap kotak itu 2.340 permen. Kayaknya bukan rumah lagi, itu udah kayak gudang permen nasional. But 22 of the cases were dropped off at her front door without any notice. And Begitu ibunya ngecek rekening, ternyata lagi udah minus. Karena tagihan dari Amazon tembus $4.200 atau 69 juta rupiah. Dan baru aja gajian langsung ludes. we're getting ready for church when all of a sudden an unusual alert popped up on her phone. It was a $4,000 bank charge from Amazon. I completely panicked and got on Amazon to see what had happened, and at that point was when I saw that my son had ordered 30 cases of Dum Dum suckers. Tapi ternyata kisah ini nggak lucu loh. Liam ini punya kondisi namanya Fetal Alcohol Spectrum Disorder atau FASD atau FASD. She explained that her son has fetal alcohol spectrum disorder. Itu adalah gangguan perkembangan akibat paparan alkohol sejak masih dalam kandungan. Anak-anak dengan FASD sering kesulitan mengontrol emosi, mengatur impuls, bahkan memahami hubungan sebab akibat. Jadi klik beli 70K permen itu buat kita mungkin nggak masuk akal, tapi buat dia terasa wajar. Kita lihat penjelasan FASD ini. FASD is an umbrella term used to describe the impacts of alcohol exposure on the brain and body of an embryo or fetus. Alcohol is a toxin that can pass through the placenta to the unborn child and interrupt normal development by damaging the brain and organs, resulting in FASD being a lifelong disability. Identifying children with FASD can be difficult. It is important to remember that different levels of impairment will be found in each child, depending on the timing and amount of alcohol exposure in vitro. Nah, Liam ini diadopsi saat masih usia 2,5 tahun. Ibunya, Holly, akhirnya memutuskan buat membagikan cerita ini di media sosial, bukan buat lucu-lucuan, tapi buat meningkatkan kesadaran soal FASD. It is very important that children with FASD get help from an early age, as life can become very difficult if they don't get the right supports. Children with FASD who do not receive appropriate supports have a higher risk of a disrupted school experience, mental health issues, contact with the justice system, and harmful substance use. Supaya makin banyak orang yang paham, kadang anak-anak yang kita anggap nakal atau nggak bisa diem, itu sebenarnya punya kondisi yang butuh perhatian khusus. Nggak bisa kita membandingkan anak-anak dengan kebutuhan-kebutuhan khusus itu dengan cara berpikir kita. Atau kita punya anak 4, yang satu terkesan normal, yang satu nakal sekali, yang satu normal lagi, dan yang satu lagi normal lagi. Jadi kita menganggap anak yang kedua ini nggak normal. Dan istilah normal itu kemudian mengganggu kehidupan emosi kita terhadap anak kita dan mengganggu emosinya terhadap kita. Jadi kita menaruh pikiran kita untuk apa yang sebenarnya mereka tidak ketahui, mereka tidak bisa mencernanya, dan mereka punya pandangan dan pendapat yang berbeda karena kondisi-kondisi medis tertentu. Seperti Liam, sekali lagi, check out 70K untuk teman-temannya di karnaval, buat dia adalah wajar. Dan ibunya Holly, Liam sangat beruntung. Ibunya Holly ini nggak pemarah, nggak galak, nggak suka bentak-bentak, tapi mengerti kondisinya dan mencari solusi atas keadaan itu. And those were the items that the suckers were the items that he wanted to give his friends as prizes for the carnival. One of the things about fetal alcohol is he is not capable of lying, so I know it was not a malicious thing. It was truly an accident. To prevent this from happening again, she has put a lock on her Amazon app, and her son is no longer allowed to use her phone. We reached out to Amazon and learned the issue has been resolved. LaFavors says all her money has been refunded, and she... Jadi sekali lagi, bagaimana sang ibu mencoba mengasihi dengan mengerti kondisi anaknya, bukan anaknya disuruh sama seperti ibunya. Kalau dipikir-pikir,
Banyak dari kita juga punya gejala impulsif kayak Liam. Tapi bedanya kita bukan anak 8 tahun yang punya alasan medis. Kita kadang cuma tergoda diskon, FOMO, atau sekedar lapar mata. Klik Bengkok atuh tulungan sekali eno bengkok mana Boy, teh atuh. udah boy. Buang waktu lihat Magic gagal. Mending belanja dapetin diskon Magic sampai dengan Rp100.000. Tak klik sana sini, check out, baru sadar pas lihat saldo tinggal 2 digit. Kita kadang nggak mikir panjang, cuma karena emosi sesaat. Yang saya suka dari kisah ini adalah hal-hal konyol, hal-hal yang terlihat konyol, seperti banjir permen di ruang tamu. Itu bisa mengajarkan kita tentang kasih, pengertian, dan pentingnya empati. Kadang kita cuma lihat orang dari tindakannya tapi nggak tahu cerita di baliknya, bukan? Lalu kita gibah, gosip sana-sini, dan itu juga berlaku dalam hidup kita sehari-hari, di rumah, di kantor, bahkan di jalan, dan juga di komunitas-komunitas agama. Jadi semoga kisah Liam ini bukan sekedar kisah yang membuat kita senyum, geli, tapi juga lebih peka terhadap orang lain. Terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena di balik tindakan yang tidak biasa, seringkali ada alasan yang juga tidak kelihatan. Dan mungkin yang dibutuhkan bukan marah, tapi usaha untuk mengerti dan menolong. Kalau kamu merasa konten kayak gini bikin kamu mikir dan nambah wawasan, jangan lupa buat terus ikutin cerita-cerita lainnya. Siapa tahu kisah sederhana dan viral ini bisa jadi alat bantu kita hidup menjadi lebih baik. Bukan bagi kita sendiri, tapi bagi orang lain. Like, comment, subscribe, share. God bless you.